pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 di SMA Negeri Papusari diadakan workshop pembelajaran di tengah COVID-19 secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dibuka dan dimulai. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada penerapan sekolah. Bagaimanapun, selain Bapak Ibu juga melakukan peningkatan profesionalisme juga, tapi sekolah kan juga perlu melakukan peningkatan mutu, gitu ya. Nah, sekarang siswa-siswa yang kita didik ini akan menjadi apa? Jadi siswa-siswa yang kita didik ini akan menjadi siswa yang bagaimana setelah lulus, ya. Maka kita mengacu pada visi sekolah, ya, atau tujuan sekolah di SMA Papusari ini, ya. Jadi begitu saya masuk di SMA Papusari ini, saya melihat visinya apa, ya. Jadi berdasarkan visi itu kan di sini ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ya, berdasarkan keseimbangan intelektual, moral, seperti iman dan takwa. Inilah cita-cita yang kita inginkan terhadap anak didik kita nanti setelah lulus dari SMA Papusari. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi sedikit gambaran mengenai mengapa kita butuh Teams atau Microsoft Teams dalam pembelajaran e-learning kita ke depan. Karena yang pertama, seperti yang di video tadi yang bisa kita tangkap adalah kita makhluk sosial, kita bekerja harus bersama Teams. Dan setiap tim itu memiliki keunikan yang sendiri-sendiri. Seperti yang disampaikan sama Bapak Sis dan Bapak Cabdin sebelumnya, bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk menutup kekurangan yang ada di anggota tim kita. Maka dari itu Microsoft Teams nantinya yang akan kita gunakan ini menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk mengkolaborasikan pembelajaran kita antara satu guru dengan guru yang lain di saat yang bersamaan. Sesuai sama penjelasan Bapak C sebelumnya mengenai kemampuan kolaborasi, kreativitas. Salah satunya kolaborasinya akan didukung dengan aplikasi yang akan kita pelajari saat ini. Sebelum itu, saya di sini tidak lupa untuk menyampaikan bahwa upaya sekolah untuk memfasilitasi Microsoft Office 365 bagi Bapak Ibu guru sekalian ini cukup sulit ya Bapak Ibu, karena cukup sulit kenapa? Karena rentang waktu kita sangat pendek, yakni hari Senin kemarin. Jadi
diputuskan oleh Bapak sekolah bahwa kita akan menggunakan LMS Learning Management System Microsoft Office 365 hari Jumat finalnya, lalu hari Sabtu Minggu kita libur di rumah masing-masing. Maka saya bersama Mas Ferdi dibantu dengan Pak Sandi itu mengupayakan agar sekolah kita memiliki verifikasi akun SMA Pakusari sendiri yang tervalidasi oleh pihak Microsoft, sehingga kita akan memiliki lisens untuk semua guru dan murid. Nah, untuk semua guru dan murid ini mungkin akan menjadi pembeda kita dengan kenapa sih harus memilih Microsoft 365. Kenapa enggak yang sudah kita kuasai seperti kemarin Edmodo, Classroom, atau yang beberapa kali guru menggunakan Zoology. Zoology itu merupakan salah satu elemen yang sudah saya pakai pada tesis saya 2015. Kenapa enggak itu aja yang sudah familiar? Kenapa harus Microsoft 365? Ini pertanyaan mendasar yang harus menemukan salah satu alasan kuat. Alasan kuatnya adalah jika kita ingin memulai pembelajaran digital, maka kita harus mendorong sekolah kita menjadi sekolah digital. Nah, LMS mana yang mendukung itu? Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah Moodle dan yang kedua adalah Microsoft 365. Di sini kalau kita menggunakan Moodle, nah itu servernya kita membelinya mahal sekali. Yang gratis itu pun sangat lama prosesnya, dan itu sebenarnya bukan online ya, offline. Jadi kita harus memberikan server sendiri dan siswa juga tesnya ada di lab komputer sendiri, tidak bisa di rumah masing-masing seperti itu. Sedangkan salah satunya rivalnya yaitu Microsoft 365 bisa menyediakan selama masa pandemi ini menyediakan 0 rupiah lisens untuk satu akun sekolah yang sudah tervalidasi. Nantinya akan diberikan lisensi untuk 1000 user guru dan siswa. Nah, guru kita kan maksimal 60 orang ya bersama staf dan karyawan, sedang siswa kita 854, jadi anggaplah 900-an. Jadi itu sangat mencukupi untuk lisensi 1000 user ini. Pembeda lagi antara Microsoft 365 dengan LMS yang lainnya adalah jika LMS lainnya guru dengan guru jika tergabung dalam satu kelas itu tidak bisa berpartner antara guru dengan guru, tapi hanya bisa guru partner kita menjadi siswa kita. Padahal fasilitas yang tersedia di siswa dan guru, akun user siswa dan guru itu sangat berbeda di semua LMS. Nah, sedangkan di ini Microsoft Teams yang ada di dalam 365 itu menyediakan koneksi antara guru satu mapel dengan guru mapel yang lain setara, tidak seperti guru dengan siswa yang tergabung dalam satu kelas. Jadi kita bisa terkoneksi dengan guru lain dengan peringkat belajar yang sama, jadi sesama guru. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang ada di video tadi, collaborate atau berkolaborasi, empower ya. Kita sudah disajikan sama video tadi. Nah, di slide pertama saya di sini menunjukkan Microsoft 365. Gambar di sini banyak maknanya Bapak. Jadi sama seperti ungkapan biasanya kita ya, satu foto beribu makna ya, satu gambar beribu makna. Sama seperti ini. Di sini ada gambar apa? Tentunya ini menghubungkan kita, pasti nanti ada salah satu fitur dari Microsoft 365 yang hubungannya sama awan. Awan untuk apa? Kalau dalam era digital sekarang ini, awan untuk cloud biasanya untuk menyimpan file. Nanti akan lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada beberapa macam gadget dengan otomatis di sini sudah
ada gambar awan, yang di sini sudah ada gambar PowerPoint, yang ini gambar kotak surat. Nah biasanya kalau kita pakai akun Google itu Gmail ya, akun Yahoo itu Yahoo Mail. Di sini istilahnya adalah Outlook gitu misalnya, Outlook ya, Outlook. Lalu yang sini adalah kita biasa memakainya jadi Microsoft Word. Artinya apa? Di sini satu akun dari Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan di semua gadget yang Bapak Ibu punya. Contoh, saya punya handphone, smartphone di sini. Lalu ada ini laptop. Di sini saya punya PC. Di sini saya punya tablet. Nah, kebetulan punya semua Bapak Ibu. Satu akun Bapak Ibu nanti bisa digunakan ke semua gadget ini secara bersamaan real time. Jadi misalnya Bapak Ibu kebetulan hanya membawa laptop sama smartphone dan kita harus adakan meeting. Laptop kita sama smartphone kita harus juga sama akun Microsoft kita. Kita meeting dengan Bapak Kepala Sekolah, handphone kita baterainya lowbat, nggak bawa charger. Otomatis apa yang kita gunakan? Pasti buka laptop. Apakah bisa? Bisa. Nah ini yang bisa kita gunakan secara bersamaan. Ini yang tidak bisa kita temui di aplikasi penyedia video conference yang lainnya kecuali Webex ya. Webex itu bisa juga satu akun, bahkan di satu akun digunakan secara bersamaan di lebih dari satu gadget. Cuman kualitasnya kameranya tidak sebagus yang ada di Microsoft 365. Saingannya 365 hanya Webex sih kalau untuk video conference-nya. Kalau Zoom nggak bisa. Saya sudah coba Zoom saya berbarengan webinar sini sama rapat di sini. Makanya waktu rapat akhir tahun saya keluar, itu maksudnya saya zooman juga dengan pihak luar padahal dari sama sini. Nah artinya satu akun tidak bisa digunakan meeting secara bersamaan di dua host berbeda, dua penyelenggara berbeda. Sedangkan Office 365 bisa digunakan yang sebenarnya meetingnya itu yang dilaksanakan, meetingnya ada empat jalan semua. Ibu punya gadget 4 dijalankan semua, meetingnya beda-beda, bisa semua secara bersama. Itulah ya, ini saya semacam sellernya ya, padahal saya nggak ada royalti sama sekali. Kalau itu sumpah, saya nggak ada royalti sama sekali sama Bill Gates ya, Bill Gates nggak bayar saya sama sekali. Akhirnya saat hari Senin kemarin, dari proses yang lama dari pagi sampai hampir asar, maaf ya Bapak Ibu, kredit yang didapatkan ini bukan murni saya, tapi kerja keras saya bersama Mas Fergi. Jadi mohon maaf ya. Kebetulan Mas Fergi sifatnya pemalu, jadi tidak mau tampil di depan. Jadi istilahnya kalau kredit itu kan di YouTuber sama seleb Instagram itu kalau bikin video kreditnya siapa kalau dicantumin? Kreditnya ini Mas Ferdi, Mas Raus, Mas Andi. Trio Wepek lah. Nah sekarang alasan kenapa kita harus memilih Microsoft 365, sebagian sudah saya sampaikan di awal bahwa satu akun kita bisa gunakan berbarengan di banyak meeting, misalnya salah satu itu. Yang kedua adalah, lebih tepatnya saya jelaskan ini. Kenapa kita harus memilih 365? Yang pertama, Office-nya terupdate Bapak Ibu. Office-nya itu semuanya terupdate. Saya yakin laptopnya Bapak Ibu, Office-nya masih pada 2010 atau 2013. Office terbaru Bapak Ibu pas yang paling baru yang baru beli itu paling nggak 2019 lah, 2019. Kalau mau update bisa, Bapak Ibu harus pakai WiFi ya, install lama. Nah, kalau Bapak Ibu laptopnya jadul seperti laptop saya, Office-nya Bapak Ibu masih 2010, 2013,
2007 ya, bahkan ada yang 2007 ya. Syukur-syukur ada yang 2019 atau yang rajin update 2020 lah ya, tapi rajin update. Yang nggak pernah update, nggak perlu khawatir, kita ketika memiliki akun Microsoft akan diberikan layanan Office terupdate dari 2020 tanpa install, tanpa istilahnya update terlebih dahulu. Jadi bisa open web browsernya, open in web browser, jadi bisa dibuka di browsernya Bapak Ibu, Google Chrome, Mozilla, bisa dengan Office terupdate. Yang kedua, banyak aplikasi tambahan. Banyak aplikasi tambahan di sini lebih saya zoom in ini contohnya aplikasi Outlook, Word, PowerPoint, SharePoint, Sway, OneDrive, Excel, OneNote. Ini OneNote kita bilang saya goodbye lah ya sama sebentar kopi. Teams, terus Form yang kita akan banyak gunakan mungkin untuk pembelajaran kita, dan untuk kita pelajari ini paling enggak Bapak Ibu bisa gabung, bisa membuat Teams-nya Bapak Ibu sendiri. Teams ya sesuai artinya, Teams membuat tim. Dan form Bapak Ibu pasti sudah bisa kemarin. PAT, saat PAT Bapak Ibu menggunakan Google Form. Nah, di sini kita juga bisa disediakan menggunakan Microsoft Forms. Dan ini masih banyak lagi, nggak hanya ini, gitu loh. Nggak cukup lah ya kita waktunya untuk dijelasin semua. Yang ketiga adalah bisa diinstal di banyak device, yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Totalnya Bapak Ibu, satu akun Bapak Ibu nanti, satu akun Microsoft bisa digunakan di 5 HP bersamaan, 5 tab bersamaan, 5 PC atau laptop bersamaan. Jadi totalnya berapa? 15. Yes, 15. Yang keempat, OneDrive. Aplikasi OneDrive di sini sama seperti Google Drive. Google Drive Bapak Ibu download film, ya kan? Ngupload form, ngupload Word, ngupload data supaya disimpan, nggak banyak memenuhi flash disk. Itu kuotanya berapa sih Google Drive? Tahu nggak? 15 apa? Giga. Gratis, 15 giga gratis. Kalau OneDrive berapa Bapak Ibu? 1 tera. 1 tera itu berapa? 1000 giga. Jadi monggo silakan gunakan akun Microsoftnya untuk download film ya. Kalau saya menghapus ya. Oh, pakai download film Google Drive. Kuota Anda sudah melimit ya, memenuhi limit. Jadi harus dihapus. Bolak-balik menghapus Google Drive saya untuk download film itu. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang saya persingkat aja, Microsoft Teams sebagai virtual classroom yang terpowerful. Kenapa bisa terpowerful ya? Paling kuat. Saya baru menekan ini, yang semua fasilitasnya itu tertabung di Microsoft Teams. Apa aja? Kita bisa chat. Oh, di Edmodo di langsung bisa chat. Oke. Bisa menggunakan video conference, video call, Google Classroom, Edmodo, Psikologi. Kita hanya butuh aplikasi tambahan, Zoom, Webex. Zoom berapa Bapak Ibu? Batasannya gratis 40 tahun. Waktunya kalau gratis, oke, pemakaian pertama bisa lebih dari 1 jam lebih. Pemakaian satu pertama kali aja, ya ini aja. Begitu kedua ketiganya 40 menit. Kalau bahkan saya kadang-kadang 30 menit, belum sampai 40 menit sudah terputus. Seperti itu. Webex oke. Berapa? Akun gratisannya 200 partisipan. Kuota limitan waktu tidak ada. Di Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi video conference dengan murid atau dengan guru. Seberapa banyak partisipan yang bisa gabung? 300 partisipan. Limit waktunya no limit. Enak kan?
Otomatis lagi ketika kita mengelola meeting, lalu kita pilih record meeting, hasil record meetingnya nanti akan muncul secara otomatis di postingan di kelas kita. Jadi siswa-siswa kita nanti yang nggak sempat ikut meeting kita, ikut video conference kita, bisa melihat replaynya di postingan secara langsung, secara mudah, karena sama seperti kita melihat postingan di Instagram dengan atau Facebook seperti itu. Itu kata kunci kita meditasi yang kita pahami adalah Bismillah. Hari ini kita menghadapi pergeseran proses aktivitas dari komunitas ke performance satu. Yang kedua adalah tidak buka semua performer, tetapi 15% masih kolaborasi dengan complaint base. Complaint base ini harus kita serahkan. Ada dua indikator sama indikator relatif. Indikator iklan itu jawabannya ya dan tidak. Indikator relatif jawabannya adalah skor 1 sampai 4. Apakah indikator relatif? Diantaranya adalah surplus, tetapi surplus memang tidak boleh di bawah 60. Penilaian dilihat Pak, keuangan dilihat di situ. Sehingga kalau teman-teman semua penilaian yang dilihat dari laporan hasil kerja kita, nah, RKS ada tak? Nah, seperti itu kita hanya 15%. Yang 85% kita akan dilihat secara